Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sukul Muda, dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Sabtu, pekan biasa ke-29 ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda dimanapun Anda berada, sahabatku. Bacaan kemarin, kita sungguh diajak membangun kesatuan dengan saudara-saudari kita dari gereja lain, sahabatku. Sedangkan pada kesempatan ini, kita diajak bertumbuh dewasa dalam iman, sahabatku. Bukan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama. Sahabatku yang terkasih, salah satu mentalitas yang dapat membuat murid Yesus terombang-ambing pada zaman saat ini adalah persaingan diri, sahabatku. Alih-alih mengarahkan hidup pada sesuatu yang lebih penting, kita berlomba-lomba menunjukkan diri bahwa kitalah yang paling baik, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh sikap merendahkan yang lain dan meninggikan diri karena merasa lebih baik dari yang lain sungguh tidak membantu dalam membangun kesatuan dengan yang lain, sahabatku. Yesus menunjukkan kemana pandangan kita harus diarahkan. Kita seringkali melihat diri lebih baik atau beruntung daripada yang lain, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, lewat perumpamaan pohon ara ini, Tuhan menuntut kita tidak sekedar hidup, tidak sekedar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah, sahabatku. Hal ini berarti kita tidak dituntut sekedar lebih baik dari yang lain, tetapi bertobat, sahabatku. Jika kita tidak bertobat, maka kita akan binasa bersama mereka yang kita anggap kurang baik dan benar dari kita loh. Setiap hari Tuhan berikan
adalah kesempatan untuk bertobat, sahabatku. Sehingga dari hari ke hari kita sungguh bertumbuh dewasa dalam iman akan Yesus, Guru kehidupan kita. Semakin kita bertobat, semakin kita bertumbuh dalam iman, sahabatku, harapan dan kasih tentunya. Jika ketiganya berkembang dan berimbang dalam diri kita dan kelompok kita, niscaya kesatuan akan semakin nyata. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukanlah kami bertobat dari hari ke hari dan sepanjang hayat kami di kandung badan. Sungguh pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi firman-Mu yang hidup, menjadi sarana berkat bagi orang banyak. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar bersama sahabatku pada kesempatan ini. Semoga dengan renungan yang singkat ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.